aku Gusti. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Hatiku Percaya. Mari Bapak Ibu. Mari memuji Tuhan dengan pujian segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Bye.
pujian. Bapa yang kekal, mari Bapak Ibu kita undang untuk bangkit berdiri. Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Kami berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau ada beserta dengan kami. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Engkau. Dan pada pagi hari ini kami mau siapkan hati kami. Kau mau melawat kami lewat kebenaran firman-Mu. Kau akan mendidik kami, Kau akan mengarahkan kami kepada kebenaran-Mu, sehingga kami mengerti rencana-Mu, kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami, Roh Kudus, pimpin kami kepada kebenaran-Mu. Kau yang melayakkan kami untuk kami membuka, untuk kami belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara, kalau lihat ini kira-kira Bapak Ibu Saudara tahu apa ini? Ini adalah pohon ara. Ya, ini adalah pohon ara. Pohon ara itu adalah pohon yang paling terkenal di Timur Tengah. Ya, hari ini kita akan belajar yang berkaitan dengan pohon ara.
Tapi saya mengajak kita untuk membuka di dalam Alkitab kita di dalam Matius 26. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Bapak Ibu Saudara, ya, kita hari ini akan berbicara tentang nubuat akhir zaman. Ya, kita mungkin sering mendengar kiamat sudah dekat, tapi ternyata sampai sekarang belum hari kiamat. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat, tapi kenyataannya dari saya masih kecil, ya sebesar putri dulu. Saya kalau sekolah minggu ditanya guru sekolah minggu, nyanyi lagu apa? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Ya, hatiku sangat rindu bertemu dengan Yesus Tuhanku. Seperti itu. Tapi ternyata sampai sekarang Tuhan Yesus belum datang. Banyak nubuatan orang, ya nubuatan pendeta-pendeta, ya orang-orang yang belajar Alkitab, katanya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Padahal tidak ada seorang pun yang tahu kapan saatnya. Tetapi Alkitab menunjukkan tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sudah berapa kali kita belajar bahwa tanda-tandanya sudah semakin nyata, dan kita harus peka untuk melihat tanda-tanda zaman. Jangan hanya kita tahu, oh langit cerah, langit warna seperti ini berarti cerah, tidak hujan. Oh langit mendung berarti sebentar lagi hujan. Bukan hanya tanda-tanda seperti itu yang harusnya kita ketahui, tetapi juga kita harus peka dengan tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan di sini kita akan belajar tentang pohon ara. Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara, bahwa perhatikan kalau pohon ara itu sudah melembut dan mulai bertunas. Nah, ya, kita lihat lagi. Ya, ini buah ara. Buah ara ini terkenal, buah yang enak sekali. Ya, di sana orang-orang Timur Tengah itu suka sekali buah ara. Nah, ini Yesus pernah mencari buah ara. Ternyata pohon ara bertunas itu adalah tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Hanya yang dimaksud pohon ara itu siapa? Ya, pohon ara yang bagaimana dan pohon ara itu siapa? Ini adalah simbol. Jadi ini bicara perumpamaan itu berarti lambang siapa pohon ara? Ya, kita akan belajar beberapa ya menurut tafsiran yang sudah diketahui di hari-hari ini pada saat kita menggali Alkitab. Yang pertama, tafsiran pohon ara itu adalah bangsa Israel sendiri. Tapi juga ada yang mengatakan pohon ara itu adalah gereja. Hari ini saya akan mengajak kita soal pohon ara itu adalah Israel sendiri. Kita sedikit akan melihat, coba Zefanya 3 ayat 20. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Ini berbicara soal bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tugasnya pohon ara berkaitan dengan pemulihan bangsa Israel seperti yang dibuatkan dalam kitab yang sudah kita baca. Pohon ara itu sering sekali berbicara soal bangsa Israel. Hanya sekarang masalahnya, kita akan melihat sedikit ya tentang sejarah bangsa Israel. Jadi bangsa Israel setelah pemerintahan Salomo itu terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dengan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu disebut Israel dan kerajaan selatan itu disebut Yehuda. Tetapi karena mereka tidak setia kepada Tuhan, ya,
Bangsa Israel itu adalah bangsa yang tidak setia, padahal Tuhan itu ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Akhirnya mereka dihukum pada pembuangan. Kalau orang Israel atau bangsa Israel ya utara itu dibuang ke Asyur. Sampai sekarang mereka nggak kembali, hanya ada sisa-sisanya di Samaria. Kemudian yang kedua adalah bangsa Yehuda pada tahun 586 sebelum Masehi itu dibuang ke Babel. Selama 70 tahun pada pemerintahan Mediapatsi Raja Kores, mereka dikembalikan ke negerinya. Tetapi mereka tidak pernah eksis sebagai satu bangsa. Ya. Karena mereka selalu dalam penjajahan. Pada zaman Yesus mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Bangsa Romawi menjajah mereka, ya sistem-sistem pemerintahan sampai ada Raja Herodes, ada Pilatus, ya menunjukkan bahwa wilayah Israel, wilayah orang Yahudi itu dikuasai oleh bangsa Roma. Dan disitulah pada zaman itulah Yesus lahir, pada zaman itulah Yesus menyatakan bahwa dia datang membawa kerajaannya dan dia datang sebagai hamba, menembus manusia dari dosa. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu kira-kira Yesus lahir tahun 1 Masehi. Sekarang 2021 ya, kita pakai penanggalan Masehi. Kemudian kira-kira tahun 30 Masehi Yesus disalib. Sejak itu lahirlah yang namanya gereja, ya kan? Nah, bagaimana nasib Israel? Kita lihat. Kita melihat tahun 70 Titus menyerang kota Yerusalem dan menghancurkan bangunan Bait Allah. Israel tersebar ke seluruh dunia. Jadi pada tahun 70 Jenderal Titus itu jenderal Romawi menghancurkan Yerusalem. Tadinya mereka masih dijajah ya, tetapi kali ini mereka benar-benar hancur. Dan bangsa Israel, orang-orang Yahudi itu tersebar kemana-mana tempat sejak tahun 70. Mereka pergi ke Rusia, mereka pergi ke Eropa, ya, sampai pada satu kali di tahun 1948. Ini sejarah ya, anak-anak muda kalian perlu tahu. Tahun 1948 mereka kembali menjadi satu negara. Bayangkan, mereka hancur loh, mereka menyebar, mereka nggak punya wilayah. Wilayahnya apa sekarang? Sebab itu Palestina jadi perebutan. Karena apa? Karena mereka kan pergi meninggalkan tanah mereka, ya kan? Mereka menyebar 1878 tahun mereka dipelihara oleh Tuhan di negeri di mana mereka tersebar, tapi mereka masih eksis menyatakan diri mereka orang Yahudi. Dan kemudian pada tahun 1948 ya, mereka 14 Mei 1948 mereka menyatakan kemerdekaan. Indonesia merdeka tahun 1945. Mereka merdeka tahun 1948. Sejak itulah ya mereka menjadi satu negara, walaupun mereka banyak gejolak karena banyak yang marah sama mereka. Mereka kembali ke tanah Palestina, padahal tanah Palestina sudah ditempati oleh orang-orang Palestina. Ya, orang-orang penduduk Arab di sana juga mereka sudah menduduki wilayah itu, tetapi orang Israel bilang ini tanah kami, ini tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada kami, tanah yang diberikan oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub kepada kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sesuatu yang mencengangkan sebenarnya bagi dunia. Kok bisa 1878 biasanya bangsa-bangsa lain sudah lenyap ya, sudah membaur dengan bangsa-bangsa yang lain. Kali ini Israel bisa bangkit dan mereka menjadi satu negara. Dan sejak itulah bisa dikatakan tahun 1948 adalah tunas pohon ara itu bertunas, ya, bertumbuh. Dia mulai bertunas. Sehingga dikatakan di sini apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu. Sebelum semuanya ini terjadi, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanmu tidak. Ya, artinya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Bahwa dengan munculnya mereka sebagai tunas pohon ara, itu melambangkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi, dan satu angkatan, ya. Angkatan ini tidak akan berlalu. Angkatan itu tidak akan berlalu. Satu generasi. Satu generasi berapa tahun Bapak Ibu? 50 tahun?
Ada yang mengatakan 40 tahun. Ya, sebab dalam kitab Keluaran ada dikatakan satu angkatan itu 40 tahun. Kalau 40 tahun terhitung dari 1948 sampai tahun berapa kira-kira Tuhan Yesus datang? Kalau 40 tahun satu angkatan. 1988. Tapi Tuhan datang enggak? Enggak, ya kan? Jadi berapa ya? Satu generasi itu berapa? 80? Kalau 80 tahun. Tahun berapa kira-kira? Sebelum tahun berapa? Bukan tahun pasnya ya, karena kita tidak boleh menentukan tahun. Tapi sebelum angkatan itu berlalu dikatakan. Berarti tahun sebelum satu angkatan itu. Kalau 80 tahun, kira-kira tahun berapa? 2028? Ya? Kalau satu angkatan, ya kira-kira tahun 2028. Sebelum tahun 2028 Tuhan Yesus sudah datang kembali. Ya, kalau kita melihat itu loh ya, kita melihat satu generasi. Kalau 100 tahun ditambah lagi 20 tahun ya, berarti 2048 sebelum tahun 2048 disitulah Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tapi apakah kita bisa seperti itu? Sebab firman Tuhan katakan Tuhan Yesus datang yang kedua kali seperti pencuri. Bisa hari ini, bisa besok, bisa kapanpun, ya kan? Hanya tanda-tandanya sudah semakin dinyatakan. Dan ini ada tafsiran yang saya rindu berbagi dengan kita semuanya. Tanda-tandanya semakin nyata. Israel ini satu keajaiban. Kok mereka bisa eksis di tahun-tahun ini. Saudara dan saya adalah masuk dalam generasi ya, dalam generasi tunas pohon ara itu. Ya jangan-jangan kita juga bisa menjadi salah satu orang yang waktu Tuhan Yesus datang kembali kita ditemukan kita masih ada. Kita masih hidup. Karena apa? Pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, orang yang mati itu dibangkitkan, Bapak Ibu. Orang yang mati di dalam Kristus itu akan dibangkitkan. Orang yang masih hidup di dalam Kristus juga ada. Dan kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Disitulah kita akan bertemu dengan Yesus Kristus Sang Raja yang datang ke dunia ini untuk menghakimi dunia. Tapi saudara dan saya, kalau kita menjadi gereja yang sempurna, kita menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan, kita dijemput sama Tuhan. Kita tidak akan dibiarkan tinggal di dunia ini, tetapi justru kita akan ada satu pertemuan pada saat Yesus datang yang kedua kali. Tetapi masalahnya kita nggak pernah tahu tanggalnya, tahunnya. Bahkan ini juga adalah suatu tafsiran. Tetapi tafsiran ini membuktikan sejarah yang sudah terjadi. Dan kita melihat tidak ada sesuatu pun yang terjadi di bumi ini secara kebetulan. Kalau nggak karena izin Tuhan. Kalau nggak karena izin Tuhan, nggak mungkin Israel sampai sekarang eksis, saudaraku. Dan sekarang yang bikin rame perkacahan dunia ini adalah bangsa ini. Banyak bangsa yang takut karena mereka mengklaim bahwa mereka umat pilihan Allah. Dan kita nggak bisa pungkiri kita adalah perjanjian lama. Dan menyatakan juga di situ bahwa mereka adalah umat perjanjian Allah. Tetapi kita ada perjanjian baru yang mengungkapkan bahwa mereka adalah sarana Tuhan. Bangsa yang menjadi sarana Tuhan untuk melahirkan Mesias. Dan Mesias itu adalah untuk saudara dan saya. Umat perjanjian baru adalah kita semua dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebab itulah kita punya dua kitab suci ya. Satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Perjanjian lama ini adalah kitab sucinya orang Yahudi. Saya pernah mengatakan kepada kita ada tiga agama, disebut tiga agama samawi, yaitu agama Yahudi, Islam, dan Kristen. Ya. Tetapi kitab suci orang Kristen dengan orang Yahudi ini ada kesamaan dalam perjanjian baru. Tapi orang Yahudi tidak pakai perjanjian baru ya, sama-sama pakai perjanjian lama. Karena kita memang percaya bahwa Allah Yahweh, Allah yang disembah oleh bangsa Israel itu adalah Allah kita. Hanya Dia menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita menerima Dia tidak seperti tradisi-tradisi Yahudi. Tetapi perjanjian baru itulah pusat atau sentral kehidupan kita.
Tetapi kita nggak bisa memungkiri bahwa perjanjian lama di sana ada bangsa pilihan Allah, yaitu Israel. Tetapi saudara dan saya sebagai umat perjanjian baru, kita juga adalah umat Allah. Justru kita adalah umat Allah yang dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, ya. Di hari-hari yang lalu kita sudah belajar tentang 5 wanita bodoh dan 5 wanita bijaksana. Itu berbicara soal mempelai Kristus. Saudara dan saya adalah mempelai Kristus. Kita siap-siap untuk menyambut kedatangan mempelai pria. Sebab itu kita harus bersolek. Tidak ada kan seorang pengantin wanita besok mau menikah sekarang dia nggak bersolek. Pasti mulai dari sekarang dia bersolek. Supaya apa? Supaya cantik. Supaya pada waktu hari pernikahannya dia kelihatan cantik, indah, bagus. Demikian juga menjadi orang percaya itu, sasaran kita itu adalah menjadi mempelai Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, ya, firman Allah mengatakan sejak saat pohon ara bertunas, yaitu sejak Israel bersatu kembali, yaitu tahun 1948. Angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Jadi bisa dikatakan kalau kita ikut tafsiran ini, satu generasi ini tidak akan berlalu. Hanya masalahnya satu generasi itu berapa kita nggak tahu. Tuhan Yesus datang 2 kali. Kita ada di dalam generasi ini loh. Betul? Kita nggak nunggu-nunggu lagi. Ayo, enggak. Saya cuma sekarang berpikir bahwa ayo siapa yang mau ikut masuk surga? Ayo. Sebab itulah cita-cita kita yang terutama ya kepada anak-anak muda. Saya nggak katakan lagi kejarlah cita-citamu setinggi langit. Tapi saya katakan, kejarlah cita-cita Tuhan yang ada dalam hidupmu. Karena gak ada gunanya kita mengejar cita-cita pribadi kita kalau kita gak mau tahu apa kehendak Tuhan. Tetapi apapun minat bakat kalian, tetapi kalau kalian mengerti cita-cita Tuhan di dalam hidup kalian, maka kalian akan menggunakan semuanya, baik cita-cita kalian semuanya itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ini tahun 1998, kurang lebih 20 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1967, Israel menduduki Yerusalem melalui perang selama 6 hari dan mereka istirahat tepat pada hari ke-7 hari Sabat. Ini juga nggak kebetulan, ini sejarah. Ya, hari Sabat itu adalah hari peristirahatan dan mereka menyelesaikan perang selama 6 hari. Mereka merebut Yerusalem. Ya, Yerusalem sekarang itu jadi perebutan. Tetapi kita orang Kristen, kita nggak perlu ya gontok-gontokan soal Yerusalem yang ada di Timur Tengah. Kita punya Yerusalem yang baru yang sudah disiapkan Tuhan untuk kita. Dan Yerusalem yang kekal untuk selama-lamanya. Ya. Di dalam apa yang sudah kita pelajari ini berarti tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu semakin singkat. Jadi kalau pohon ara yang pertama tadi adalah Israel yang eksis sekarang, ya, dia sudah bertunas. Tetapi ada lagi satu pohon ara. Tafsiran yang kedua yaitu pohon ara itu adalah gereja. Saudara dan saya orang percaya itu bertunas sejak Yesus mati di kayu salib, ya kan? Lewat pelayanan rasul, gereja lahir, gereja bertumbuh. Dan kita nggak tahu, kita berpikir udah bertunas, gereja udah lahir kok udah bertunas. Mana sampai sekarang Tuhan Yesus nggak datang kedua kali? Bapak Ibu Saudara, kita nggak pernah tahu waktunya Tuhan. Ya. Di dalam surat Petrus dikatakan, Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudara yang kasih, yang satu ini tidak boleh kami lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Satu hari sama dengan 1000 tahunnya Tuhan. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Itu terserah Tuhan, dia kan. Loh, dia Tuhan, dia ada di kekekalan. Kita ada di dalam waktu yang terbatas. Satu harinya Tuhan bisa 1000 tahun bagi kita. 1000 tahun bisa 1 hari bagi Tuhan. Sebab dia ada dalam lingkup kekekalan. Bagi kita 2000 tahun, ya sudah 2000 tahun. Tuhan kok gak datang-datang? Mungkin bagi Tuhan itu cuma 2 hari, ya kan? Karena dia ada dalam lingkup kekekalan. Tapi bagi kita begitu lama sekali, dari tahun ke tahun, sejarah demi sejarah berlalu, Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata sampai sekarang Tuhan Yesus tidak datang-datang. Tapi apakah dengan begitu Tuhan Yesus gak akan datang? Tak juga.
Tuhan Yesus pasti datang yang kedua kali. Kita tidak tahu dia datang seperti pencuri. Bapak Ibu Saudara, sama seperti bencana. Bencana itu juga gak diduga, gak kita kira-kira, tiba-tiba datang. Beberapa waktu yang lalu, hari Minggu yang lalu, bisa dikatakan Nganjuk ini kena bencana banjir. Siapa yang menyangka Nganjuk gak pernah kena banjir selama saya di Nganjuk, Pak Eko di Nganjuk. Saya gak tahu apakah selama ibu-ibu ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang orang Nganjuk pernah nggak mengalami banjir yang seperti ini di waktu masih kecil. Saya nggak tahu ya. Tetapi siapa yang menyangka banjir bisa terjadi begitu saja? Saya nggak tahu. Waktu itu saudaraku, saya itu hujan, mulai dari jam 2 hujan. Ini sedikit saya cerita ya. Karena gini, bencana itu kita nggak tahu kapanpun. Kita berpikir bahwa bencana itu nggak kasih aba-aba, tapi sebenarnya ada tanda-tandanya. Tanda-tanda bencana itu ada, hanya kita mengabaikan. Kita seakan-akan masa bodoh. Waktu hujan mulai dari jam 2 sampai jam 7 di sini, saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu ya. Saya itu di kamar, saya bikin video pembelajaran karena besok saya harus mengupload video pembelajaran untuk anak-anak didik saya. Jadi saya asik, walaupun hujan nggak terlalu kedengaran karena tertutup ya, nggak terlalu kedengaran. Tapi saya tahu hujan, saya asik. Kemudian tante saya telepon, saya terima. Saya nggak ada berpikir, ini hujannya kok lama banget ya, kok. Tidak, itu kan sebenarnya tanda-tanda akan datang bencana. Saya nggak berpikir ke situ karena fokus saya sama kerjaan saya. Dan ada yang telepon, ya saya terima telepon. Setelah jam 7 Pak Eko aja, ayo kita makan. Tiba-tiba teman saya telepon, Bu, tolong kami ini tolong dievakuasi. Kami ini sedang dihadang sama banjir. Sedang dihadang sama banjir. Di luar sudah tinggi sekali airnya. Sebentar lagi masuk gimana? Dia punya anak bayi umur belum sampai 1 bulan. Jadi dia bingung sekali. Di rumahnya itu dekat Sungai Tanjung itu loh Bapak Ibu. Jadi dia lihat keluar semua orang digotong, orang-orang sakit digotong. Pokoknya banyak yang mengungsi pada saat itu. Sementara dia bingung. Ya, akhirnya saya bilang, ayo Pak Eko, kita tolong. Masuk ke sana juga sulit ya, karena kami bawa mobil ya. Pak Eko bawa mobil sulit. Akhirnya ada teman hamba Tuhan, dia juga yang ditelepon. Mereka turun ke lapangan, ya mereka turun ke tempat aku. Walaupun nggak dikasih sama petugas ya, mereka bilang ada keluarga aku di sana yang terjebak banjir. Mereka masuk dan mereka tolongin ya. Si ibu ini sudah gendong anaknya gemetaran ya, namanya situasi seperti itu, panik, kalut ya. Tolong akhirnya keluar ya. Hari itu kami panik semua karena bolak-balik bingung cari cara mengevakuasi ini dan juga cara keluarnya di mana, karena di mana-mana air ya Bapak Ibu. Saya nggak berpikir juga kalau air itu akan sampai ke sini juga ya. Setelah dibawa ke sini, loh air kok semakin baik, semakin dekat dan semakin tinggi. Satu malam kami nggak tidur ya, puji Tuhan gereja nggak kena, yang kena masuk ke rumah ya, masuk ke rumah sampai ke dapur. Itu namanya bencana yang nggak kita duga. Sebenarnya sudah ngasih sinyal, tapi kita mengabaikan, ya kan? Sudah hujan segitu lama, sebenarnya itu tanda, tapi saya nggak ada persiapan. Hari itu berandakan semua, itu masih sifatnya bencana yang masih airnya pelan-pelan jalan. Kalau bencana itu bencana besar, Bapak Ibu Saudara, kita nggak sempat kemana-mana. Kita akan pontang-panting sana kemari, belum tentu bisa menyelamatkan diri. Di Lepas juga terjadi longsor. Padahal kan sudah ada retakan, itu kan sinyal ya. Sudah ada retakan yang kemungkinan kapanpun itu bisa longsor. Tapi kenapa orang yang di sekitar situ tidak segera pindah atau bagaimana begitu ya? Itu kan sinyal. Kenapa? Karena kita ini sering mengabaikan situasi keadaan, kita nggak peka Bapak Ibu Saudara. Di dalam kekristenan kita ini juga kita harus peka. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan menemukan sinyal-sinyal akhir zaman ini. Dia akan peka, oh begini Tuhan, aku harus apa Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan cari apa mau diri kita sendiri. Carilah apa maunya Tuhan di dalam hidup kita. Hidup ini bukan tentang diri kita, tetapi tentang apa kata Tuhan. Apa kerinduan Tuhan kepada kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan jemput kita. Bukan soal Tuhan Yesus datang kedua kali, kapan Tuhan jemput kita saja kita tidak tahu. COVID-19 banyak orang yang takut. Padahal kematian itu kalau belum waktunya ya belum juga. Walaupun kita kena COVID ya kan,
Tapi bukan berarti kita meremehkan, mengentengkan COVID. Tapi sebenarnya ini adalah cara kita juga, cara Tuhan juga kepada kita supaya kita itu tetap berjaga-jaga dan kita waspada. Jangan lagi kita mengejar apa yang menjadi keinginan kita di bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Sebab bumi ini akan hancur. Satu kali, kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, bumi ini akan menjadi api. Dan sekarang juga kita tahu bahwa kita nggak nyaman kok di bumi ini. Mulai kita tanyakan, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Hidupku ini untuk siapa? Anak-anak, kalau kalian punya cita-cita, ingatlah cita-cita kalian itu haruslah cita-citanya Tuhan. Mulai dari sekarang, anak-anak mulai berpikir, ya, bahwa kalian harus hidup dalam didikan Tuhan. Jangan dalam hidup dalam didikan gadget. Nggak orang tua, nggak orang muda sekarang. Kita tahu gadget ini sebenarnya banyak membuat masalah. Anak-anak, dengarkan apa kata orang tua kalian. Hidup ini memang harus diatur. Kita diatur oleh Tuhan supaya kita berjalan kepada kebaikan. Anak-anak diatur sama orang tua, karena orang tua adalah wakilnya Tuhan. Jangan gadget yang mendidik kalian. Walaupun kita ini zaman sekarang mungkin kita merasa banyak kemudahan-kemudahan, kita merasa didikan gadget itu lebih baik, sehingga kita meremehkan apa kata orang tua. Bahkan kita meremehkan mungkin nasihat-nasihat orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, anak-anakku, dengarkan apa kata orang tua kalian. Demikian juga dengan orang tua. Hiduplah di dalam firman, jadilah teladan. Kadang-kala kita harus dengan rendah hati menasihati anak-anak kita. Seakan-akan kita ini nggak ngerti apa-apa. Ya, terlebih anak-anak yang sudah besar, ya, mungkin sudah banyak tahu. Tetapi kalian harus menghargai nasihat orang tua. Kalian harus menghormati apa kata orang tua. Itu baru kalian berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kalian berpikir, ya anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, kalau di Facebook ada orang yang bilang, oh kalian baik, seakan-akan dia sangat peduli kepada kalian, seakan-akan dia sangat mengasihi kalian. Apapun katanya, orang tua kalian lebih mengasihi kalian, lebih cinta kepada kalian daripada orang-orang yang ada di media sosial. Amin. Ya, banyak ya keadaan situasi di hari-hari ini. Seperti saya katakan, handphone adalah sarana Tuhan juga untuk kita bisa diberkati melalui kita melihat konten-konten rohani. Tapi masalahnya kita lebih tertarik dengan konten-konten duniawi yang ada di HP. Lebih enak info YouTube tentang entertainment, film Korea, main game, daripada mendengarkan firman Tuhan. Ya bukan salah kalau main game, ya. Ingat waktu, ingat belajar kalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang ibu baru-baru ini mengatakan suaminya jahat sekali, suaminya selingkuh. Sehingga pada saat suaminya mau meninggalkan dia bilang, Pak, kamu kok begitu, kamu kok nggak takut toh sama Tuhan? Dia bilang apa? Saya nggak takut sama siapa-siapa, termasuk sama Tuhan saya nggak takut. Beberapa hari kemudian suaminya itu kecelakaan, meninggal dunia, kepalanya pecah. Tidak ada lagi waktu dan kesempatan untuk dia takut sama Tuhan, karena dia sudah meremehkan Tuhan. Dia sudah menindas istrinya. Penghakiman itu ada di tangan Tuhan, tapi dari situ kita bisa membaca, kita bisa melihat. Banyak orang yang gak takut akan Tuhan, mungkin gak berkata, aku gak takut sama Tuhan, tapi dari perbuatannya, dari perilakunya, sebenarnya memperlihatkan dia gak takut sama Tuhan. Mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan orang-orang yang di sekitarnya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, mari ya, suami-suami kasihlah istri, istri-istri tunduklah kepada suami, hargai suami kita bagaimanapun, kasihlah istri kita bagaimanapun. Saya sama Pak Eko segala sesuatu apapun, saya tahu dia adalah kepala keluarga. Kalau Pak Eko bilang enggak, saya ya enggak, walaupun di dalam hati saya nggak kepengen gitu, saya tetap enggak. Karena apa? Karena saya menghargai dan menghormati dia sebagai kepala keluarga, sebagai suami yang diberikan oleh Tuhan. Amen. Demikian juga sebagai saya menempatkan diri sebagai jemaat di sini ya.
Pak Eko adalah gembala. Walaupun saya istri, saya juga menempatkan diri sebagai jemaat. Kemarin kita sudah belajar otoritas. Pemerintah itu adalah wakilnya Allah. Jadi hidup itu ada hierarkinya. Tuhan pasti yang di atas, ya kan? Ada pemerintah, ada juga otoritas di sekolah, otoritas di rumah adalah keluarga, otoritas di dalam organisasi seperti kita gereja ada Pak Eko ya sebagai pemimpin. Di atas Pak Eko juga ada sinode tentu harus menjadikan Tuhan di atas segala-galanya. Demikian juga dengan dalam keluarga, setelah suami, istri, anak. Sebab itu anak kalau nggak dengar-dengaran sama orang tua, sama dengan anak nggak berkenan kepada Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi orang yang tunduk, taat kepada otoritas yang ada di atas kita. Dengan demikian Tuhan akan memberikan perlindungan kepada kita. Saudaraku, jangan berharap di hari-hari yang sulit ini, kalau kita nggak takut sama Tuhan, Tuhan itu pasti memprioritaskan orang yang takut kepada Dia. Tuhan pasti memprioritaskan orang-orang yang tidak mengabaikan Dia. Marilah di hari-hari ini kita bertumbuh di dalam Tuhan. Setiap hari kita baca firman. Kita baca terus firman. Kita terus bergumul dengan firman. Kalau anak-anak muda punya YouTube, bukalah YouTube rohani. Karena hari-hari ini banyak orang yang kena arus yang deras, yaitu arus duniawi. Dengan gadget orang tahu, cara hidup seperti ini indah sekali. Kita mulai membanding-bandingkan, si A, si B, saya juga kepingin. Akhirnya kita berpikir duniawi. Kita mengatakan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Sebab waktunya sudah dekat. Menyalakan obor kita. Jangan lupa minyaknya. Amin. Minyaknya itu berbicara soal persekutuan, saudara. Bicara soal urapan. Kalau kita nggak ada persekutuan, kita mati. Sebab itu kami buka gereja bagi saudara yang rindu, monggo silakan. Tetapi kalau nggak bisa silakan online. Kalau online juga dibuka, saya nggak tahu. Karena apa di hari-hari ini kita harus menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kita minta perkenanan Tuhan di dalam hidup kita semua. Saya bersyukur hari-hari ini walaupun kita nggak banyak yang hadir, tapi dalam pujian kita tetap semangat. Kita tetap mengangkat hati kita kepada Tuhan. Jangan tergantung kepada pemimpin pujian atau pelayan Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi biarlah kita sendiri yang membangun diri kita. Jangan kita tergantung kepada pelayanan orang, tapi bergantunglah kepada bagaimana Tuhan yang membangun diri kita. Tuhan yang menjamah hidup kita. Sehingga saat kita mengangkat pujian di tempat ini, kita pandang hanya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari saya mengajak kita semuanya. Mari kita berlomba. Semua kita berlomba, kita sedang berlari. Berlari ke arah tujuan yang sama, yaitu panggilan surgawi. Jangan lelah, jangan capek bekerja di ladangnya Tuhan. Kalau saudara mulai lelah, tandanya saudara rajin. Tetapi jangan mau tinggal dalam kelelahan. Maju terus, pantang mundur. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, diberi. Kita lihat pohon ara Israel secara fisik. Kita juga adalah pohon ara yang disiapkan Tuhan menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Waktu selanjutnya saya kepada yang akan. Bapak di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah boleh menjadi kekuatan iman kami, hati pikiran kami di dalam dunia ini besar. Dan pada saat kami menjadi Engkau ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan segala pujian bagi nama-Mu yang selalu mengasihi kami dan beri kesempatan buat kami. Tuhan Yesus, kami serahkan Bapak Ibu Saudara kami. Ya Tuhan, dalam rumah tangga, pekerjaan, kekuatan kesehatan, sekolah, masa depan cita-cita, Tuhan yang campur tangan. Baik yang saat tidak bisa hadir karena sakit, kami serahkan dalam nama-Mu, baik Pak Rudianto dan Ibu, dan juga untuk daripada Yuhana yang sakit, kami serahkan Tuhan jamah, sembuhkan dan pulihkan ya Tuhan sehingga boleh sehat. Dan juga mungkin saudara kami yang lain mungkin
Abed yang sakit, Tuhan yang sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan, Tuhan Yesus, untuk daripada sinode kami dalam tangan kuasa-Mu dari pusat sampai daerah, bahkan gereja lokal, bahkan sinode-sinode lain, gereja-gereja lain, saudara kami seiman, Tuhan urapi, yang sakit Tuhan menyembuhkan, yang lemah Tuhan yang menguatkan di dalam situasi yang dasar ini ya Tuhan, pakai bagi kemuliaan-Mu. Kami serahkan bangsa dan negara kami di dalam nama Tuhan Yesus, dari Presiden sampai tingkat bawah dan jajarannya, TNI Polri yang mengawal bangsa negara ini, bahkan tenaga medis di dalam melakukan banyak perkara, khususnya berkaitan dengan kesehatan bangsa dan negara ini ya Tuhan, campur tangan. Bawa bangsa kami ya Tuhan untuk sehati sepikir membangun ke depan akan negara kami bagi di dunia ini, bahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama. Allah yang punya berkat, punya kekuatan dan kuasa yang selalu dilimpahkan buat kita. Ulanglah damai sejahtera Allah, kasih di dalam Yesus Kristus dan pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadilah garam dan terang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Amin.